Hai, sekarang gua lagi ada di Pengadilan Agama Garut, dan tolong kameramen jangan ngetawain ya. Gua di sini, ini pekerjaan hari terakhir gua kerja ngeberesin cat topping blok. Sebelum pulang mungkin kita bakalan review dulu pekerjaan kita di Pengadilan Agama, buat cerita, buat kenang-kenangan, buat nanti di hari-hari depan kita ingat-ingat lagi apa aja yang udah kita kerjain di Pengadilan Agama. Kita ingat-ingat lagi euforianya, atmosfernya, amarahnya, lucunya, ketawanya, kesalnya, capeknya, dan lain sebagainya. Bersama dengan Ardi, Ausu, Sandi, dan teman-teman kerja yang lain gitu. Ada juga Ragil, Risan, cerita di Pengadilan Agama ini dengan euforianya yang sangat luar biasa. Meskipun pas pas kita kerja di sini, pas kita ngegarap proyek di sini penuh dengan drama, tapi gue yakin di hari depan ketika kita mengingat kerjaan kita di Pengadilan Agama, maka gak akan ada hal lain selain suasana haru. Mungkin barangkali terharu dengan euforianya, dengan atmosfernya, dengan kekonyolan yang terjadi gitu di Pengadilan Agama. Gua kira kita bakalan rindu suasana di sini. Dan apa aja yang udah kita kerjain, nanti kita bakalan sama-sama masuk ke Pengadilan Agama buat ngelihat pekerjaan apa aja yang kita kerjain di sini, oke? Langsung aja kita masuk ke dalam pengadilan. Kita sekarang udah ada di lobi Pengadilan Agama di resepsionis. Pertama kali masuk di sini, gua terkesima sama wanita perempuan teteh-teteh yang lagi PKL, anak SMEA gue yakin, karena baju PKL itu merah dan dia cantik banget, sumpah gila, cantik banget. Di sini kita nggak ada kerjaan apa-apa. Kita ke lantai satunya dulu. Kita ke lantai satu. Dimulai dari ruang sidang. Di sini kita ngerjain perbaikan pintu, rolling door, terus juga pasang karpet. Nah ya udah. Jadi awalnya pintu ini gak bisa dibuka karena bawahnya gak ada rel. Sekarang mah kita pasang rel, jadi lancar. Terus juga ini kita pasang karpet, ngerjainnya itu sehari semalam. Nah, ada cerita lucu di sini. Ketika kan ini kita pasang railing nih, otomatis si granitnya kita bikin jalur untuk si relnya ini dipasang. Nah, alhasil semuanya ini penuh dengan debu waktu itu, hingga akhirnya kita butuh vacuum cleaner. Karena kita gak punya vacuum cleaner, jadi gua pinjam sama punyanya Mang Ayi, dan yang pakai vakumnya kebetulan si Abang Repi waktu itu. Perlu diketahui bahwa vakum cleaner itu panas, teman-teman. Jadi kita jangan terus-terusan pakai vakum cleaner gitu. Jadi kalau udah kerasa panas, kita berhentiin, kita dinginin dulu, habis itu baru kita lanjut lagi. Nah, si Abang waktu itu gak tahu cara pakainya, cara kerjanya dia gak tahu. Dia asik aja kan, nyedot debu gitu, tiba-tiba overheat. Deg, langsung hidung gelap karena ngebeledug tenangnya tuh, Meledak. karena ya ngebeledag lah, ada percikan api. Dan itu tuh yang jadi saksinya itu si Ragil sampai dia ketawa-tawa sampai sakit katanya kulit perutnya karena ngetawain si Abang. Dan gua yang ganti vacuum cleanernya. Udah ceritanya gitu. Di sini tempat ngumpul kita
tempat menyimpan barang, dan ini ada ruang sidang 4. Ini tuh sebenarnya aula ya, satu ruangan gede, satu ruangan besar. Nah, apabila ada acara yang gede gitu, ini dibuka, si pintu ini dibuka, jadi satu ruangan gitu. Nah, karena space-nya itu gede, jadi apabila gak ada acara tersebut, ini dibagi 2 jadi ruang sidang. Gak ada cerita apa-apa di ruangan ini, karena satu kesatuan sama yang tadi. Sekarang kita ke toilet. Ada toilet pria dan toilet wanita. Di sini pekerjaan kita ganti keramik karena keramik sebelum ini itu udah dekil banget, udah kotor dan sulit buat dibersihin, jadi kita bongkar, kita ganti keramik baru. Nah, di sini adalah area khusus karena kebetulan kita itu ngerjainnya juga pas bulan Ramadan. Dan di sini tempat kita istirahat karena gak ada CCTV di sini. Jadi tempat yang paling aman untuk istirahat. Cerita yang menariknya di sini itu, nah jadi si pihak pengadilan itu minta buat dibersihin kayak urin-urin, wastafel, kloset, dan itu sulit banget. Kita udah pakai HCl, Wipol dan segala macam, itu masih tetap gak bersih gitu. Kita udah kerahin semua asupan pembersih, si ragil, si incering, si kang wartawan dan semuanya, tetap aja gak bisa bersih. Oke. Ini sekarang ada ruang mediasi. Di ruang mediasi ini kita pasang wallpaper, ganti wallpaper dan juga pasang karpet. Gak ada cerita seru di sini. Ya benar, gak ada. Ini ruangan renungan untuk para suami dan istri yang mau cerai, mau pisah. Jadi di sini di mediasi dulu sama pihak sini dengan tujuan mudah-mudahan gak jadi cerai gitu, walaupun kebanyakan gagal. Ini pintu kamuflase. Ini awalnya pintu koboi, kemudian pihak pengadilan ingin pintu ini jadi pintu kamuflase biar bias sama dinding. Ceritanya ini udah memakan banyak orang, tetap gagal, sampai akhirnya ini berhasil dipasang sama ADD. Dan finishingnya penutup dindingnya itu ini Kang Orton sama Kang Ardi. Kita masuk. Ini adalah area pos baku. Pos vakum itu awalnya di sebelah sana ya, di ruang PTSP. Cuma katanya space PTSP ingin lebih leluasa, jadi pindah ke sini. Dan perubahan suasananya adalah kita pasang wallpaper. Kemudian yang kolom di sana, kolomnya kita gedein dan kita tempel papan informasi backlight gitu, kayak neon box, cuma bukan neon box. Itu bikinan ARD. Ceritanya apa ya? Ya banyak kendala dalam ketika ARD bikinin itu. Sampai akhirnya kita beres pasang di sini itu jam 2. Ya jam 2. Banyak banget masalah, tapi akhirnya bisa terpasang dengan baik. Oke, udah. Nah itu pekerjaan kita di lantai pertama. Sekarang kita naik ke lantai kedua, kita lihat apa aja yang kita kerjain di lantai 2. Let's go.
Oke. Nah, sekarang kita udah di foyer lantai 2. Di sini di lantai 2 ini kita pertama-tama ke ruang hakim dulu. Nah, ini ruang hakim. Di sini gak ada perubahan yang signifikan karena pekerjaan kita cuma cat ulang ruangan hakim gitu. Ceritanya ini itu sebagian besar dicat semuanya sama Kang Orton. Kita cuma bantu-bantu turunin gordeng dan lain-lain. Udah. Ini ruang wakil ketua. Di ruang wakil ketua ini kita pasang wallpaper doang, nggak ada kerjaan lain, cuma pasang wallpaper dan bersih-bersih. Udah. Kemudian ada ruang ketua, yang tadi ruang wakil, yang sekarang ruang ketua. Nah, di sini kita pasang karpet merah, semuanya sama, dan juga kita pasang wallpaper. Suasananya jadi agak elegan ya, jadi mewah. Itu kayak ruangan-ruangan kerajaan di Mesir ini, kalau kata gue. Udah, ruang ketua. Dan ini adalah ruang rapat, teman-teman. Mari kita ingat-ingat lagi kejadian apa di ruangan rapat ini. Kita bertiga, ini itu tempat kita presentasiin desain kita di sini. Ini gua di sini itu, ini Agusu, ini Ardi. Dan di sana ada Pak Bubun, ada Bu Sekre, ada Panitra, wakil, ketua, hakim, dan lain-lain, dan yang membuat kita jadi gemetaran di sini. Tapi it's okay, itu jadi sebuah pengalaman yang tentu gak akan pernah bisa gue lupain. Kita presentasi desain dan akhirnya kita deal di sini. Nah, ini ada ruang Ibu Sekre. Ini ruang Ibu Sekretaris. Ini adalah tempat awal gua sama Agusu ke pengadilan buat ngobrolin masalah kerjaan di sini. Sama di sini Bu Lia, Bu Sekretaris, di sini Agusu, di sini gua, di sini laptop. Dan kita mulai ngobrol tentang kerjaan, tentang latar belakang kita gitu. Hingga akhirnya Bu Sekre memerintahkan kepada Agusu sebagai leader untuk buat desain dan kemudian dipresentasiin di ruangan yang sebelum. Nah, ini wallpapernya. Udah. Oh, ini itu ceritanya, ini tuh Bu Sekre itu mau semua. Ini kan cuma satu bidang doang nih. Bu Sekre itu mau semuanya sebenarnya. Cuma pas rapat Panitra yang agak rewel. Panitra bilang ruang Panitra sama ruang sekretaris itu gak perlu. Nah, Bu Sekre tetap mau, jadi jalan tengahnya ya cuma satu bidang ini. Udah. Dan di sepanjang lorong ini ada papan ruangan yang baru. Ini buatan kita. Awalnya itu kayak gini. Awalnya. Dan sekarang kita kayak gini. Dengan 2 kali ganti desain, karena yang pertama gue sebagai desainernya salah dalam ngasih logo.
yang harusnya pengadilan agama, ini gua malah pengadilan negeri. Aduh. Dan ini kita di ruang server, kita bakal masuk terlalu jauh karena ini ruang khusus. Ruangan ini kita kasih sekat. Dinding ini tuh sebenarnya dinding ini tuh kita yang bikin, Mang Ade sama Denny anaknya. Terus kita pasang wallpaper dan pintunya pintu biasa. Kita kasih juga wallpaper biar berkamuflase. Oke, udah. Sekarang kita bakal ke balkon buat lihat suasana balkon. Tapi kuncinya ada oke. Sekarang kita dari kunci. Kita udah sampai di balkon. Di kerjaan kita di balkon ini bersihin keramik, bersihin lantai, kemudian kita pasang mural, lukisan, dan juga cat ini nih, cat pagar. Kalau bisa dilihat, oh ini juga kursi kafe. Karena memang balkon ini suasananya katanya mau kayak di kafe-kafe gitu, jadi bisa dipakai untuk rapat non formal di sini gitu, sambil bersantai, lihat pemandangan yang gak indah gitu. Di sini ada mural dengan konsep yang bingung juga sebenarnya, gua bingung. Yang ini langit cerah, yang ini apa ini? Gua kira ini konsepnya surga, ini neraka gitu. Jadi mungkin barangkali begini. Ini perspektif gua. Karena pengadilan agama mengurus perceraian, apabila kita berdamai dan tidak bercerai maka surga. Apabila bercerai mungkin maka akan dibakar di sini ya. Nah, kalau yang ini agak keren. Lukisannya ini keren nih, murahnya nih. Ini benar-benar kayak di kafe-kafe. Oh ya, yang lukis muralnya itu Mas Yoga ya, Mas Yoga. Terus juga ini kursi bikinan Aipan sama Adede, dibikin di rumah. Fabrikasinya nggak ada cerita. Oh, banyak juga cerita yang agak menarik di sini. Termasuk ketika kita bersihin ini, udah pakai sikat kawat, udah pakai HCl, udah pakai cairan segala rupa, cuma tetap kayak gini. Udah. Dan itu nah ini ruangan apa ini? Kesekretariatan, tempat gua sama Pak Ubun ngurus-ngurus berkas pencairan buat proyek di sini. Ini ruangannya. Udah, itu mungkin di pekerjaan kita di indoor cuma segitu. Sekarang kita balik lagi ke bawah. Sedikit cerita tentang nama ini, ruangan ini. Jadi dulu itu Kak Ardi datang ke sini sendiri karena gua dan Kang Sandi itu, si Asandi itu lagi malas mungkin ya, lagi malas datang ke sini, sedangkan ini masih dipasang. Dan Ardi sebagai orang yang bertanggung jawab atas kerjaan papan petunjuk ruangan, sendirian dia datang ke sini. Kita nyusul ke sini sama gua dan Asandi, nyusul ke sini itu Ardi lagi masang sendiri di sini. Dan motornya katanya rusak waktu itu. Rusak di Cina katanya, Ciramat. Rusak di Ciramat. Gua gak tahu kerusakan motornya waktu itu, lupa lagi.
itu loh teman-teman, video kita di dalam ruangan sebelum kita keluar. Oh ya terakhir ini, karena di luar ada orang kita malu, jadi kita di sini reviewnya. Kerjaan pasang lampu, kita pasang scaffolding, kita pakai scaffolding yang naik itu ARD, AOYES sama AIPAN. AOYES sama AIPAN ini emang udah terlatih ya, udah biasa di scaffolding. Sedangkan ARD itu mungkin bisa dibilang baru gitu di scaffolding. Pas mau masang lampu kan gini posisi ARD itu, pas mau cengkatin scaffolding itu gini nih, karena takut labu gitu. Kita pasang lampu, kita bersihin kolom-kolom yang besar itu dan kita cat ulang. Oke, udah. Sekarang kita review kerjaan kita di outdoor di luar. Di luar pertama kita pasang jalur disabilitas bagi orang-orang disabilitas. Kita sediain jalan khusus. Jadi ini awalnya itu tangga. Ini awalnya tangga, cuma kita bagi dua, jalan disabilitas dan warnanya kita motif Palestina, Free Palestine, Fuck you Israel. Ini ada kanopi buatan ADD, ini bangkunya juga buatan ADD, ini bangku beton buatan yang di sini. Kemudian ini juga ada pintu halaman bikinan ARD ARD itu spesialis elektronik, termasuk mindahin running text di ruang PTSP di dalam, pindahin keluar, itu kerjaan ARD itu. Oh ya, di sini kita cat ulang popping block. Kita udah sampai di parkiran belakang Pengadilan Agama Garut. Pertama kita cat ulang area parkirnya. Di sini kerjaan kita. Terus juga kita bikin mural. Pembuatnya, pelukisnya sama kayak yang di balkon, Mas Yoga. Kita bikin mural. Terus juga area taman di sini, taman dengan batu alam, batu refleksi, kemudian ukiran batu. Nah di sini ada cerita pas pasang batu alam, pas pasang batu alam sama batu refleksi. Yang ini, jadi kan ini ceritanya kita tarik benang buat tahu lurus apa atau enggaknya gitu. Itu gua dulu itu lagi duduk di sana masih risan. Di sini itu yang ngerjain taman itu Sandi, Aipan, siapa lagi? Udah kayaknya waktu itu. Dan gua dengar di sana Ausup marah-marah nih di sini nih. Mungkin karena gua gak tahu itu karena Aipan salah tarik benang atau apa, cuma Ausup marah-marah di sini. Itu cerita yang menariknya. Tapi akhirnya meskipun begitu, ini tetap jadi gitu. Bukan marah sih, itu lebih ke romantisme pekerjaan di sini aja gitu. Oke.
pengecatan terakhir kita, pengecatan topping block di sana. Itu yang beresinnya itu ini penuh dengan drama ya, ngecat topping block ini. Termasuk gini, gue inget banget waktu Lebaran tahun ini kan, Lebaran itu hari Sabtu. Nah hari Kamis itu terakhir kita kerja di sini, ngerjain pengecatan topping block dan belum beres gitu. Otomatis kan kita punya hutang pekerjaan ke pengadilan. Dan baru dikerjain itu 2 bulan setelah Lebaran dengan formasi gua, Ulis, Oyes, dan Aeli, karena tim tempur kita yang lain udah pada punya kerjaan masing-masing. Jadi ngeberesin pengecatan topping block cuma dengan 4 tim tempur. Itu cukup pekerjaannya. Gak perlu kesana karena di sana di pos satpam lagi banyak orang mau, jadi dari sini aja. Udah kayak gitu lah. Pengecatan topping block yang penuh dengan drama dan lika-liku, romantisme yang sangat luar biasa karena dipenuhi dengan anjing dan goblok. Ini ruang genset sebagai gudang penyimpanan pekerjaan, alat-alat kerja kita. Nah itu jadi tadi pekerjaan-pekerjaan kita di pengadilan agama. Itu tadinya gue mau bikin video ini sama, entah itu sama Ausup, Ardi, Orton atau siapa, jadi gue agak sendiri karena kalau sendiri jadi gini, jadinya garing, nggak ada temen buat bertukar cerita. Kalau ada temen kan kita bisa cerita nih, misalnya tadi di ruang ketua hal apa aja yang ada di sana gitu pas pengerjaannya. Tapi nggak apa-apa lah, cukup lah segini. Buat jadi kenang-kenangan, nggak ada maksud lain, cuma buat kenang-kenangan buat di hari depan. Karena sekali lagi kayak tadi di pembukaan, gue yakin gue bakalan rindu suasana kerja di sini, menggarap proyek di sini. Gue pasti rindu dengan segala euforianya. Dan mari kita nonton video ini 10 tahun, 20 tahun di depan, dan kita sama-sama ketawa mengingatnya. Sebelumnya makasih banyak buat Ausup sebagai leader, buat Ardi, Asandi, dan semua tim yang udah terlibat dalam proyek ini. Oyes, Ipan, Bang Ade, Abah, Denny, Hadro, Aeli, Sandri, Ulis, Ragil, Risan, Ican, Cering, Abang, dan semuanya. Makasih banget atas cerita yang udah sama-sama kita buat di sini. Terlepas dari drama apa yang terjadi di sini, gua tetap senang udah punya pengalaman baru di pengadilan agama dengan orang-orang yang berarti dan berkesan buat gua. Makasih banyak dan sukses buat kita semua.